Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Miranti, dan 2 rekan saya, Desi dan Septi. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul tentang hakikat kesalahan berbahasa. Sebelumnya, teman-teman bisa membaca materi pada makalah kami yang sudah kami kirimkan via grup WhatsApp. Dan selanjutnya bisa menyimak penjelasan kami pada video berikut ini. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, saya Miranti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan sisi yang mempunyai cacat pada ujaran atau tulisan. Kesalahan tersebut merupakan bagian-bagian konversi atau komposisi yang menyimpang dari norma baku atau norma terpilih dari performansi bahasa orang dewasa. Selanjutnya yaitu batasan analisis kesalahan bahasa. Menurut Korder, menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan bahasa. Yang pertama itu lapses, yang kedua error, dan yang ketiga mistake. Di sini saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu lapses. Lapses adalah kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat selesai dinyatakan selengkapnya. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Yang kedua, ada error. Error adalah kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa, backhiss of code. Nah, kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga itu berdampak pada kekurangsempurnaan atau ketidakmampuan penutur. Hal tersebut berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Yang ketiga itu ada mistake. Mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan akibat penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui benar, bukan karena kurangnya penguasaan bahasa kedua. Kesalahan ini terjadi pada produk tuturan yang tidak benar. Baik, selanjutnya yaitu tujuan analisis kesalahan bahasa. Analisis kesalahan berbahasa ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena kesalahan berbahasa kedua akibat adanya interferensi bahasa pertama yang terjadi pada perilaku bahasa pembelajaran bahasa. Selanjutnya di sini tujuan berikutnya yaitu untuk merumuskan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahan ajar, sebagai penyajian pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Terima kasih. Metode analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama, mengumpulkan data. Data kesalahan berbahasa bersumber dari hasil ulangan, latihan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Yang kedua,
mengidentifikasi kesalahan berdasarkan tataran kebahasaan. Misalnya kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. Yang ketiga, meranking atau memperingkat kesalahan. Maksudnya, mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi terjadinya kesalahan. Yang keempat, menjelaskan keadaan. Menjelaskan apa yang salah, penyebab kesalahan, dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, memprediksi tataran kebahasaan yang rawan kesalahan. Maksudnya, memperkirakan tataran kebahasaan yang dipelajari oleh siswa yang potensial mendatangkan kesalahan. Misalnya daerah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, atau semantik. Yang keenam, mengoreksi kesalahan. Maksudnya memperbaiki kesalahan yang ada, mencari cara yang tepat untuk mengurangi dan bila dapat menghilangkan kesalahan itu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan komponen proses belajar mengajar seperti tujuan, bahan, metode, media, dan penilaian. Ruang lingkup dan analisis kesalahan berbahasa. Ruang lingkup analisis kesalahan berbahasa tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup linguistik. Hal tersebut karena terdapat kaitan antara ilmu yang digunakan sebagai dasar analisis kesalahan berbahasa, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Analisis kesalahan berbahasa pada tataran fonologi adalah analisis kesalahan yang berhubungan dengan sistem fonem pada bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa yang berada pada tataran fonologi antara lain perubahan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem. Selanjutnya, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi terjadi karena banyak hal, antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam pemilihan afiks, penggunaan kata ulang, penyusunan kata majemuk, dan pemilihan bentuk kata. Sedangkan analisis kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi kesalahan pada bidang sintaksis. Kesalahan dalam tataran sintaksis berkaitan erat dengan kesalahan dalam tataran morfologi, karena kata-kata merupakan unsur dari kalimat. Dan yang terakhir, kesalahan dalam tataran semantik, yang dapat berhubungan dengan bahasa tulis maupun lisan. Kesalahan berbahasa dalam tataran semantik menekankan pada penyimpangan makna, baik yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Jadi, jika ada sebuah bunyi bentuk kata atau kalimat yang maknanya menyimpang dari makna yang seharusnya, maka tergolong dalam kesalahan berbahasa semantik. Kemudian objek analisis kesalahan berbahasa. Objek analisis kesalahan berbahasa tidak jauh berbeda dengan objek linguistik. Objek analisis kesalahan berbahasa menitik beratkan analisisnya pada ragam bahasa formal, seperti bahasa ragam santai dan bahasa ragam formal. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kesalahan berbahasa. Nah, ada ahli yang membedakan jenis-jenis kesalahan berbahasa ini atas dua jenis. Apa itu? Yang pertama, kesalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor kelelahan, keletihan, dan kurangnya perhatian. Kemudian Chomsky 1965 menyebutkan kesalahan ini yaitu faktor performansi. Kesalahan performansi ini yang merupakan kesalahan penampilan. Dalam beberapa kepustakaan disebut juga sebagai mistakes. Sebelumnya di atas sudah sempat menyinggung ya. Kemudian yang kedua ada kesalahan yang diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai kaidah-kaidah bahasa, yang disebutkan juga oleh Chomsky 1965 sebagai faktor kompetensi. Nah, faktor kompetensi ini merupakan penyimpangan-penyimpangan sistematis yang disebabkan oleh pengetahuan pelajar yang sedang berkembang mengenai sistem B2
Oke, selanjutnya kita membahas kesalahan berbahasa. Nah, di sini ada 4 daerah-daerah kesalahan berbahasa. Apa aja sih? Oke, yang pertama ada daerah kesalahan fonologi. Kesalahan fonologi ini berhubungan dengan pelafalan. Dalam bahasa Indonesia hanya dikenal garis miring S, garis miring dan, garis miring SY, garis miring. Yang dalam bahasa Arab dikenal sin, shin, tha, dan sod. Kemudian yang kedua ada daerah kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi ini berhubungan dengan tata bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia, kesalahan pada bidang morfologi ini menyangkut pada derivasi, diksi, kontaminasi, dan pleonasme. Oke, selanjutnya yang ketiga ada daerah kesalahan sintaksis. Kesalahan sintaksis ini berhubungan dengan kalimat yang berstruktur tidak baku, kalimat yang ambigu, kalimat yang tidak jelas, diksi yang tidak tepat dan membentuk kalimat, kontaminasi kalimat, koherensi dan logika kalimat. Kemudian yang terakhir ada daerah kesalahan semantik. Kesalahan ini berhubungan dengan makna. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini udah paham belum? Dari awal kita belajar tentang pengertian dan batasan analisis kesalahan bahasa, tujuan analisis kesalahan bahasa, metode analisis kesalahan berbahasa, lingkup dan objek analisis kesalahan berbahasa, jenis-jenis kesalahan berbahasa, dan yang terakhir daerah kesalahan berbahasa. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kami dapat menyerap kepada teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum.